العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul bersama di majelis yang mulia ini dalam kegiatan pengajian yang sebagaimana kita laksanakan. Semoga pertemuan kita pada hari ini pertemuan yang senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perpisahan kita nantinya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat rangkaikan salam kita persembahkan kehadirat junjungan alam baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapat syafaat daripadanya di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati ahli bait beserta seluruh keluarga, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi pertemuan kita pada hari ini yaitu tentang taubatan nasuha. Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di awal tahun 2023. Hari ini kita kembali memulai aktivitas kegiatan kita terutama di tahun 2023 Masehi ini. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka kesempatan hidup yang diberikan Allah ini jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini. Kita harus mempergunakan nikmat yang diberikan Allah ini dengan upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bermuhasabah diri, introspeksi diri terhadap apa-apa yang sudah pernah kita kerjakan dan yang sempat laksanakan. Maka di tahun 2023 kita harus senantiasa taubatan nasuha. Taubat sebenar-benarnya. Taubat dari perbuatan maksiat. Taubat dari hal-hal yang buruk yang mungkin selama ini kita kerjakan di tahun 2022 yang lalu. Maka di tahun 2023 ini kita harus mempersiapkan diri kita untuk melakukan berbagai macam kegiatan aktivitas amal ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Terlebih-lebih kita harus muhasabah diri, introspeksi diri.
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab kamu diri kamu dulu, hitung dulu sebelum datang masa perhitungan. Apakah di tahun yang lalu, tahun 2022 yang lalu, banyak dosa dan kemaksiatan yang kita kerjakan, atau justru sebaliknya perbuatan baik dan kita kerjakan lebih banyak? Maka tahun 2023 ini kita harus senantiasa sadar bahwasanya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menjalani aktivitas kehidupan kita di tahun 2023 ini. Kalau seandainya banyak kesalahan dan kehilapan kita yakin dan percaya kita nang hidup ini pasti banyak melakukan keburukan, pasti pernah melakukan dosa. Tak ada manusia yang di dunia ini dan tak berdosa. Tak ada manusia yang di dunia ini yang tak pernah melakukan kesalahan dan kehilapan. Tak buka mata, pasti pernah kita mengkeroyokan keburukan. Pasti kita pernah melakukan kesalahan. Jadi Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, maka perbaiki kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, taubatlah kamu kepadaku dengan sebenar-benar taubat. Arti taubat itu adalah hari ini taubat, menyadari kesalahan kita. Hari ini taubat, besok taubat, sampai seterusnya kita bertaubat kepada Allah terhadap dosa dan kehilapan yang pernah kita kerjakan. Ini dia namanya taubat. Supaya apa? Supaya amal ibadah yang kita kerjakan itu diterima Allah. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan Tuhan kamu menutupi kesalahan-kesalahan kamu. Manakala kita selamanya ini sadar dengan kesalahan kita, sadar dengan yang kita lakukan itu adalah perbuatan salah, cepat kita bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan, kata Allah, aku akan menutupi kesalahan kamu. Kenapa? Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Manakala kita sadar, manakala kita mengerti, tahu bahwasanya yang kita lakukan itu adalah kesalahan, cepat kita menutupi kesalahan kita tersebut dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taubat kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang persoalan dan permasalahannya udah tahu bahwa itu dosa, udah tahu bahwa itu kesalahan, tapi kita tidak pernah bertaubat, bermohon ampun terhadap dosa yang pernah kita kerjakan. Balik awak ucapkan, udah awak mengkatai orang umpamanya contoh, cipulan tu, astagfirullahaladzim, besok awak buat lagi. Lupa pasti itu saya. Awak nampak lagi cipulan tak ada nak menjuluk-juluk menggitik-gitik. Tahu kau sama dengan kata-kata. Oh, astagfirullahaladzim, kau tahu juga. Tahu awak kesalahan itu, tapi tak taubat kita kepada Allah. Tak kita perbuat lagi. Namanya ini bukan taubatan nasuha, tetapi taubatan nasuha itu di saat kita mengetahui bahwasanya itu adalah jalan untuk dosa, jalan yang dilarang Allah,
cepat kita bertaubat kepada Allah, maka insya Allah terbukalah pintu kesalahan dan kemaafan kepada kita. Maka oleh karena itu, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Perbaikilah kehidupan kita ini dengan senantiasa muhasabah, introspeksi terhadap perbuatan-perbuatan tingkah laku yang mendatangkan keburukan, yang mendatangkan dosa, yang dapat merusak amal ibadah kita, dengan melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di tahun baru ini, maka hendaklah kehidupan kita ini harus kita jadikan kehidupan yang mendatangkan manfaat kepada kita, yang mendatangkan kebaikan kepada kita, dan menjauhi setiap perbuatan buruk yang pernah kita kerjakan di masa-masa yang tahun lalu, dengan memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa syarat-syarat untuk bertaubat kepada Allah? Maka syarat taubat itu pun ada juga, ya kan? Syarat untuk bertaubat itu pun ada juga yang dirinci oleh para ulama, yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, taubat itu syaratnya adalah niat kita tulus dan ikhlas untuk melakukannya. Orang yang bertaubat itu harus lurus niatnya, betul-betul niatnya ikhlas, tulus dan ikhlas, tidak melakukan lagi perbuatan kesalahan yang pernah dilakukannya. Nah, inilah dia. Harus ada niat untuk bertaubat. Bukan karena untuk dipuji orang. Terkadang begitu kita tengok juga umpamanya contoh, orang yang beribadah, beramal, ada juga niatnya itu untuk dipuji orang. Jadi hati-hati. Mungkin nanti bisa jadi amal ibadah kita tu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada niatnya ikhlas, tulus dan ikhlas untuk tidak melakukan perbuatan dosa itu. Inilah niat kita yang pertama kepada Allah. Di saat kita hendak bertaubat kepada Allah taala, niat kita harus yang baik, ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu harus niatnya baik karena Allah Subhanahu wa taala. Ya.